Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah bisa mengikuti training webinar pada malam hari ini dan tentunya kemarin untuk minggu lalu kami ada sedikit kesalahan teknis untuk kapasitas dari Dropbox yang ada, sehingga untuk materi minggu lalu baru esok hari baru akan kami kirimkan untuk records-nya, dan tentunya bersamaan juga dengan training webinar yang pada malam hari ini yang akan dikirimkan link Dropbox-nya itu melalui Gmail Dropbox yang ada itu besok hari ke alamat-alamat email yang sudah mendaftar untuk training webinar pada malam hari ini ya. Dan tentunya sebelum saya mulai training webinar pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Ariestiani dan background pendidikan saya adalah apoteker, dan di Usana Health Sciences Indonesia ini saya sebagai nutrisionis. Dan pada malam hari ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang kebutuhan mikronutrisi dalam pola makan kita ya. Tentunya di sini juga berlaku untuk saya sendiri juga ya. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan dari kebutuhan mikronutrisi ini? Ternyata dampaknya banyak sekali, utamanya terhadap menurunkan resiko dari penyakit-penyakit degeneratif, itu salah satunya ya. Dan tentunya ini ada quotes dari Dr. Myron Wentz, yaitu yang selama ini ada Dr. Myron Wentz melihat itu rata-rata hidup sehat atau pola hidup yang baik, terhindar dari penyakit-penyakit ini terlalu singkat dari fase kehidupan manusia. Jadi dan akan lebih panjang itu terdapat dalam kondisi kesakitan, artinya dalam kondisi mengidap penyakit-penyakit tertentu, dan utamanya penyakit yang tidak bisa sembuh, yang hanya bisa kita maintenance atau kita kontrol seumur hidup, itu adalah penyakit-penyakit kronis degeneratif tadi. Ya, jadi memang inilah kenyataan yang ada, bahwa hidup sehat ini sangat singkat sekali kalau tidak kita jaga sedini mungkin dengan pola hidup yang baik dan kecukupan akan nutrisi dan juga antioksidan yang optimal. Dan faktanya yang terjadi ini dari 10 terakhir hidup itu yang dilalui dengan penderitaan atas penyakit-penyakit tertentu, dan pada saat kondisi mengalami penyakit tersebut, nah disinilah banyak ketidakmampuan yang bisa dilakukan, sehingga akan menurunkan aktivitas dan juga mengurangi kualitas dari hidup. Dan disinilah mengapa saya sudah mengungkapkan juga bahwa akan lebih penting sekali untuk kita ini menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat selalu, yaitu pada fase pencegahan atau preventif. Karena dari rincian yang ada, ini sumbernya berasal dari Centers for Medicare and Medicaid Service. Yang terjadi adalah ternyata pengeluaran uang untuk masalah kesehatan ini, bahkan kondisinya untuk di Amerika sendiri, itu sangat tinggi, terutama setelah masuk usia 75 tahun ke atas ya. Dan di sini dari 65 tahun ke atas meningkat sampai 85 tahun ke atas, itu kebutuhan untuk kontrol dari kondisi kesehatan yang ada ya, apalagi yang sudah memiliki masalah-masalah penyakit degeneratif tertentu, itu sangatlah tinggi. Bahkan di sini untuk per bulannya bisa mencapai lebih dari $18.000. Dan ini adalah beberapa penyakit yang dilihat memang sangat tinggi kondisinya, yang mengeluarkan uang tentunya. Ini juga termasuk penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar di dunia dan juga di Indonesia, itu dari penyakit jantung koroner. Ya, kemudian juga ada penyakit karena pola hidup utamanya ya, di sini ada diabetes mellitus itu tipe 2 dan juga kanker. Dan sebenarnya permasalahannya itu simpel sekali. Ini adalah dari Tori Hagen sendiri. Di sini menyatakan kalau sebenarnya mikronutrisi itu atau kebutuhan vitamin, mineral, dan juga antioksidan ini murah dalam rangka mengatasi
penyakit degeneratif, utamanya untuk penyakit jantung tersebut. Jadi disinilah sebenarnya akan lebih murah untuk kita semua untuk mencegah sedini mungkin, apalagi kalau memang sudah ada resiko dari penyakit degeneratif tertentu dari faktor genetik atau dari kebiasaan pola hidup sehari-hari. Nah, di sini akan lebih baik sekali kalau kita bisa mencegahnya dengan adanya pola hidup yang baik dan juga kecukupan akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan tadi secara optimal. Dan di sini juga ada penelitian di mana ini kami dapatkan dari crn.org, ya, penelitian di mana dengan adanya pola hidup yang baik, juga dengan adanya penambahan berbagai jenis fitokimia atau fitonutrisi dan juga vitamin dan mineral yang optimal, ini bisa menurunkan resiko-resiko dari penyakit-penyakit tersebut, ya. Contohnya di sini untuk permasalahan dari penyakit jantung. Ini dengan adanya kecukupan dari vitamin B kompleks, kemudian fitosterol, ini bisa kita dapatkan bioflavonoidnya dari ekstrak-ekstrak tanaman dan juga buah. Kemudian juga dari berbagai jenis flavonoid, itu seperti kita dapatkan fitokimia dari tanaman. Nah, ini ternyata golongan fitosterol ini yang bisa memiliki manfaat juga untuk kesehatan dari jantung. Kemudian kecukupan dari lemak baik yaitu omega 3, yang dimana omega 3 ini juga bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan HDL. Ini juga ternyata bisa menjaga kesehatan jantung dalam rangka juga upaya untuk menurunkan resiko dari penyakit tersebut. Ya, dan juga kecukupan akan asupan serat di dalam pola diet atau pola makan harian kita, ya, entah itu dari serat yang larut air maupun yang tidak larut air, ini memiliki fungsi yang penting juga dalam menyerap lemak-lemak yang jenuh, termasuk juga dalam menjaga berat badan, yang nantinya ada kaitannya juga dengan menjaga kesehatan dari jantung. Kemudian satu lagi di sini juga yang peningkatan dari kondisi penyakitnya itu semakin tinggi, ini dari penyakit diabetes, ya, di Indonesia juga di sini semakin tinggi kondisinya karena dari pola diet, pola makan harian yang terlalu tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi yang tinggi glukosa, ya. Ini ternyata dampaknya juga bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Ya, jadi bisa kita lihat kalau pola makan di Indonesia ini selain rata-rata gorengan yang tadi bisa memicu kondisi yang digoreng-goreng, ya, yang bisa memicu kondisi peningkatan sel lemak jenuh di dalam tubuh yang akhirnya bisa mengganggu masalah kesehatan jantung, juga tinggi asupan karbohidrat. Nah, ini bisa dilihat dari asupan nasi, kemudian ada tambahan mie, kemudian kentang, itu semuanya karbohidrat sederhana yang tentunya kalau asupannya terlalu tinggi, ini akan terlalu tinggi kalori yang dikonsumsi, bahayanya dampaknya adalah ke masalah diabetes. Ya, jadi semuanya ini adalah dari permasalahan pola diet dan pola hidup harian kita. Dari masalah diabetes ini baik sekali apabila ada asupan yang optimal itu dari mineral-mineral tertentu, salah satunya dari kromium, dan juga tadi tambahannya adalah dari kecukupan vitamin B kompleks, fitosterol, dan juga serat dan lemak baik itu dari omega 3 yang optimal bisa menekan angka terkena masalah penyakit diabetes ini, resikonya bisa menurun sampai 10,2%. Jadi intinya kembali lagi penurunan resiko ini relatif yang tentunya bisa dibantu untuk bisa ditekan kondisi terkena masalah tersebut dengan pola hidup yang baik juga, ya, utamanya. Jadi tentunya juga dibantu dari penelitian yang ada ini, dibantu juga dengan adanya konsumsi suplementasi untuk mendapatkan kecukupan dari vitamin dan juga mineral dan juga fitonutrisi tadi, ya, dari fitosterol maupun lemak baiknya dari omega 3. Nah, di sini dari fitokimia atau fitosterol ini juga memiliki manfaat sebagai antioksidan juga untuk organ-organ tertentu. Nah, salah satu contohnya adalah untuk kesehatan mata. Memang lutein dan zeaxanthin ini termasuk zat-zat aktif yang memang bisa ditemukan juga di sayuran tadi sebagai fitokimia ataupun fitonutrisinya di area makula yang ada di mata. Nah, inilah yang ternyata
Dengan adanya asupan yang optimal dari lutein, zeaxanthin, kemudian ada tambahan vitamin C untuk membantu penyerapannya ke dalam makula tadi. Ini bisa menekan angka-angka seperti contoh dari masalah mata itu untuk mata tua dari katarak itu sampai 15,3%. Kemudian juga karena mata tua itu sampai 23,0%. Dan tentunya harus kita bantu juga dengan kebiasaan yang baik tadi selain pola hidup ya dari kalau untuk mata kita harus memiliki kebiasaan yang baik dalam menjaga kerja otot mata tersebut ataupun dalam menjaga terkena paparan dari radikal bebas agar tentunya radikal bebas yang terpapar itu bisa semakin kecil jumlahnya dan sehingga nanti antioksidan yang kita konsumsi ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian juga dari di Indonesia sendiri untuk masalah kepadatan tulang ini sebagai bahaya laten sebenarnya karena tidak terlihat ya, apalagi dari pola minum susu harian, asupan kalsium harian dari orang Indonesia ini rata-rata sangat rendah sekali, itu sekitar 200 mg, 200 mg sampai 240 mg per hari itu dari data Kemenkes untuk di Indonesia sendiri, sedangkan untuk AKG-nya saja ini 1000 mg sampai 1100 mg per hari. Jadi jauh sekali dari asupan AKG ya, dari asupan optimalnya. Dan tentunya setiap fase usia ini membutuhkan asupan kalsium yang berbeda-beda karena dampaknya kekurangan kalsium tersebut bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, ini harus diperhatikan, kalsium ini tidak berdiri sendiri untuk bisa masuk ke dalam tulang dan gigi, itu harus ada keseimbangan formula yang tepat. Jadi harus ada magnesium, vitamin D, kemudian bentuk kalsiumnya pun ini harus tepat agar bisa optimal itu terserap ke dalam tulang dan gigi. Ya. Jadi di sini bahkan dengan adanya kecukupan dari mineral-mineral tersebut dan juga vitamin tersebut, ini bisa menekan risiko terkena dari penyakit osteoporosis itu sampai dengan 18,6%. Jadi data ini Bapak dan Ibu semua bisa didapat dari www.crn.org ya. Ini penelitiannya dilakukan juga berdasarkan pola hidup yang sehat dari populasi yang ada. Jadi untuk masalah dari penyakit degeneratif kronis ini memang kalau data dari WHO sendiri dampak kematiannya itu memang sangat besar ya. Rata-rata memang sudah sampai lebih dari 60% yang menyebabkan kematian untuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes tadi. Ini datanya dari WHO. Dan ternyata penyakit kronis degeneratif ini bisa kita cegah itu dengan pola diet atau pola makan dan modifikasi pola hidup tadi ya. Di sini bisa terlihat dampaknya utamanya ini kita dapatkan dari Willett .w di tahun 2002 untuk sains ini diabetes mellitus bahkan resikonya bisa dihindari sampai lebih dari 75% ya. Jadi tentunya sangat besar sekali. Terlebih lagi kalau memang sudah ada faktor resiko dari keluarga, ini sudah harus bisa diperhatikan kira-kira pola hidup yang seperti apa yang terbaik untuk mencegah kondisi penyakit tersebut. Dan ini adalah data dari kematian yang ada. Ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, ini bisa kita lihat ada warna orange, kuning, ya, merah, ungu, ini semuanya penyebab kematiannya rata-rata memang kita lihat dari pola hidup. Dan terutama nih yang bisa dilihat semua warna yang ada di sini, dari kardiovaskular, kanker, diabetes, masalah dengan pernafasan, ya, atau di Indonesia masalah dari paru-paru obstruktif kronis itu faktor terbesar memang didapatkan radikal bebasnya itu dari merokok. Jadi merokok ini memang yang harus sangat kita concern ya, harus diperhatikan, itu harus dihentikan ya, bukan dikurangi. Dan utamanya juga bisa dilihat ini semuanya berasal dari faktor pola makan harian ya. Jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya apa yang terjadi, kondisi-kondisi masalah penyakit kronis degeneratif tersebut itu adalah karena dari pola hidup individu yang beresiko. Dan bisa dilihat ini seperti kurang asupan buah dan sayur, terus rendahnya konsumsi omega 3 hariannya, kemudian kurang asupan lemak baik ya, terlalu tinggi asupan lemak jenuh yang seperti itu. Jadi semuanya permasalahannya adalah pada apa yang kita konsumsi. Jadi semua permasalahannya dari pola diet harian individu tersebut.
Jadi disinilah yang kira-kira yang harus bisa dijaga. Yang pertama adalah tentunya dengan mengurangi faktor resiko tersebut. Misalnya seperti misalnya dari faktor genetik ini sudah punya resiko dengan penyakit diabetes ya. Berarti harus diperhatikan dari pola diet harian, pola hidup harian itu harus bisa meminimalkan asupan-asupan yang kira-kira bisa menimbulkan resiko di kemudian harinya dari penyakit tersebut. Contohnya dari diabetes itu berarti harus dijaga dari pola makan yang mengandung karbohidrat sederhana atau mengandung kadar gula yang tinggi. Ya, jadi harus dijaga dari asupan kalori yang masuk, kemudian ada olahraga, termasuk asupan terlalu banyak gula dari kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga nutrisi yang seimbang ya di sini seperti asupan vitamin, mineral, dan juga antioksidan tadi yang terdiri juga dari fitonutrisi ataupun fitokimia ini harus bisa kita konsumsi dalam jumlah yang optimal. Olahraga ini bisa dilakukan 3 kali seminggu minimum. Kemudian juga apabila memang sudah punya masalah dengan penyakit tertentu, ini sudah harus ada terapi dan pengobatan yang tepat ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya seperti tadi dipaparkan masalah dengan diabetes ini bisa dibantu dengan mineral kromium misalnya seperti itu. Tapi kalau memang sudah punya permasalahan tersebut, bukan sekedar faktor pencegahan, berarti sudah harus ada terapi dan juga pengobatan yang tepat dari dokter. Ya. Jadi jangan kita semua gantungkan dari antioksidan ataupun mikronutrisi yang ada. Kemudian juga sikap positif dan istirahat yang cukup ini akan membantu untuk meminimalkan timbulnya radikal bebas yang diproduksi dari tubuh kita sendiri karena stres yang cukup, kemudian negative thinking itu akan menimbulkan sel-sel akan menimbulkan metabolisme di dalam tubuh kita itu mengeluarkan radikal bebas yang nantinya akan membahayakan sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian juga untuk lingkungan yang bersih dan juga sehat, ini bisa dilihat seperti dari air yang dikonsumsi, ini juga yang sekiranya mungkin masih terlalu tinggi kadar-kadar kimia yang berbahayanya ya, ataupun adanya kontaminasi yang tidak sehat, lingkungan tersebut itu termasuk juga dengan lingkungan seperti perokok ya, ataupun juga dekat mungkin di area pabrik. Nah, yang seperti itu yang akan menimbulkan banyak sekali paparan radikal bebas yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan pada sel. Dan juga untuk menambah optimal, selain tadi pola makan yang baik dan juga pola hidup yang sehat, dioptimalkan dengan adanya suplementasi yang tujuannya adalah supaya bisa kita mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang tadi. Jadi di sini permasalahannya nutrisi yang seimbang itu bukan sekedar dengan adanya kecukupan dari mikronutrisinya saja, tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah dari makronutrisinya itu sendiri ya. Jadi untuk makronutrisi itu sendiri di sini ada karbohidrat ya, protein dan juga lemak. Di karbohidrat sendiri ini sebagai sumber energi kita sebenarnya ini banyak bisa didapatkan dari nasi ya, tapi utamanya memang bisa kita cari yang kompleks itu ada pada nasi merah, gandum, dan karbohidrat lainnya itu ada seperti roti, mie, singkong, ubi, jagung, dan tepung-tepungan. Nah ini harus kita perhatikan asupannya karena kalau kita konsumsi dalam jumlah yang besar itu menyebabkan kalori yang masuk akan tinggi. Kalau dalam keseharian pola hidup itu kita kurang pembuangan kalori, artinya tidak ada olahraga, kurang aktivitas fisik. Nah, ini harus dibatasi konsumsinya supaya tidak berlebihan untuk kalori yang masuk. Kemudian protein. Protein ini juga sebagai salah satu makronutrisi, itu sebagai zat pembangun dan juga sebagai daya tahan tubuh atau imunitas, dan juga sebagai sumber energi. Ini bisa kita dapatkan seperti pada ikan, putih telur, ayam, daging, kemudian susu, tempe, tahu ya, oncom juga ya, mungkin Bapak dan Ibu yang suka oncom, dan juga kacang-kacangan. Ini termasuk salah satu sumber protein yang berasal dari hewani dan juga dari nabati. Kemudian kelengkapan makronutrisi lainnya, keseimbangan ini perlu kita dapatkan juga dari
lemak ya. Perbanyak lemak yang baik utamanya seperti lemak omega ya. Sumber-sumber lemak yang esensial ini soalnya tubuh kita tidak bisa produksi sendiri, jadi kita harus dapatkan dari luar. Karena fungsinya ini sangat penting sekali ya, sebagai sumber energi, kemudian juga untuk memelihara suhu tubuh, bahkan nutrisi otak, bahkan untuk menyeimbangkan kolesterol baik kita ya, itu HDL. Ini bisa didapatkan kalau untuk lemak secara keseluruhan itu ada pada kuning telur, daging ya, minyak ikan, alpukat, dan biji-bijian. Tapi utamakan mendapatkan dalam jumlah yang optimal itu seperti dari lemak yang baik, seperti minyak ikan. Ini alpukat juga lemak, termasuk lemak baik, tapi memang kalorinya agak tinggi ya. Dan kalau untuk kuning telur itu sendiri dikonsumsi jangan terlalu berlebihan karena dampaknya bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Dan kalau untuk mikronutrisi, nah mikronutrisi ini yang sebagai vitamin, mineral, kemudian juga ada antioksidan, itu seperti yang berasal dari bioflavonoid ataupun dari fitokimia maupun fitonutrisi tadi ya. Nah ini mikronutrisi ini yang sebagai pengatur metabolisme tubuh. Ya, ini bisa memang paling banyak kita dapatkan bisa dari sayuran dan buah-buahan. Kemudian mineral ini juga sebagai pemelihara fungsi tubuh itu juga mengatur metabolisme tubuh. Bisa kita dapatkan juga dari sayuran, buah-buahan, kemudian hati, daging, susu, dan juga kacang-kacangan itu bisa kita dapatkan mineral. Ya. Dan untuk contoh dari fitokimia maupun fitonutrisi ini ada bioflavonoid, ini bisa didapatkan dari ekstrak green tea, kemudian ekstrak brokoli, ekstrak biji buah zaitun ya yang sudah dipatenkan USANA. Kemudian juga zat aktifnya itu biasa kita sebut sebagai fitonutrisi maupun fitokimia, macam-macam dari setiap jenis warna-warni tumbuhan tersebut itu akan memberikan jenis fitokimia yang berbeda-beda. Ada antosianid, kemudian ini untuk yang warna ungu, ya, kemudian likopen, ini untuk yang warna merah, kemudian juga ada lutein, ini biasanya dari yang hijau-hijau ya. Oke, itu macam-macam dari kebutuhan mikronutrisi dan juga makronutrisi untuk nutrisi yang seimbang. Karena memang kalau kekurangan dari kondisi tersebut, ini bisa menjadi salah satu pemicu dari masalah kesehatan juga. Karena intinya radikal bebas tersebut butuh perlawanan dari mikronutrisi tadi. Nah, di sini beberapa masalah kesehatan yang terjadi apabila kita memiliki pola diet yang tidak seimbang seperti diabetes, kemudian jantung koroner, obesitas ini apabila terlalu banyak makronutrisinya itu dari karbohidrat yang tinggi ya, ini bisa menyebabkan obesitas, osteoporosis dan juga osteoartritis. Ya. Ini lebih pada ke persendian. Nah, kemudian yang sekarang ini semakin meningkat juga kondisinya itu adalah permasalahan di kanker ya. Jadi kanker ini juga permasalahannya juga luas sih. Salah satunya memang dampak utamanya memang karena faktor radikal bebas tadi dan juga kekurangan asupan mikronutrisi penting ya. Ini seperti kondisinya ada jenis-jenisnya, ada kanker mulut dan tenggorokan sampai ke permasalahan kandung kemih ya. Jadi permasalahan dari penyakit-penyakit degeneratif itu sendiri ini adalah terjadi karena memang ada proses penuaan, jadi metabolisme yang sudah mulai berubah, yang memang dipengaruhi dari pola makan, gaya hidup, kemudian lingkungan ya. Tadi seperti penyakit jantung, stroke, kanker, kemudian ini fakta-faktanya saya dapatkan dari survei kesehatan nasional ya. Ini ternyata PJK ini menyebabkan 25% kematian. Kemudian dari WHO sendiri, Indonesia ini termasuk 4 besar penderita diabetes mellitus. Dan kalau dari Depkes ini didapat karena faktor pola makan dan pola hidup, osteoporosis ya, ternyata kondisinya di Indonesia 19,7%, bahkan sekarang semakin meningkat. Ini adalah resiko dari penyakit degeneratif. Itu faktor utamanya memang bisa juga disebabkan karena faktor genetik ya. Oleh karenanya kalau memang sudah ada resiko dari faktor genetik ini harus bisa ditekan
faktor resikonya itu dengan pola hidupnya sudah mulai dirubah, pola makannya sudah mulai dirubah ya. Pola hidup itu salah satunya juga contohnya dari kurang olahraga, ini juga bisa menimbulkan resiko penyakit degeneratif karena dari faktor kalori yang dibuang itu akan lebih sedikit dibandingkan yang masuk. Kemudian juga obesitas ini juga salah satu faktor dari pola makan dan juga kurang olahraga dampaknya. Kemudian dari kebiasaan di keluarga itu obesitas juga bisa memicu ya karena memang obesitas ini bisa dipicu juga dari usia anak-anak. Jadi sudah harus dilihat, dijaga keseimbangan nutrisinya, itu tidak tinggi akan kalori, tinggi akan gula. Nah, ini yang bisa salah satunya menyebabkan obesitas. Ini di mana bisa diukur dengan melihat BMI-nya itu akan lebih dari 30 kg per meter persegi. Ya. Kemudian juga tingkat stres yang tinggi ini juga akan menyebabkan resiko dari penyakit degeneratif. Rokok tadi dari penelitian yang ada sudah saya perlihatkan itu merupakan penyebab laten ya, terselubung, tidak sebenarnya selama ini sudah di warning tapi dampaknya memang terlihatnya akan jauh jangkanya dari kebiasaan yang sudah ada gitu. Jadi akan timbul beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun berikutnya sehingga disinilah merokok ini merupakan bahaya laten dari semua penyakit degeneratif yang ada. Kemudian juga alkohol. Nah, ini alkohol juga merupakan salah satu zat anti gizi yang untuk nutrisi sendiri dia bisa membuang vitamin dan mineral tertentu yang ada di dalam tubuh, bahkan juga bisa merusak kesehatan dari sel hati. Jadi beberapa faktor ini yang harus dijaga karena ini merupakan faktor risiko dari penyakit degeneratif tadi, termasuk juga dari pola makan. Ini seperti tinggi konsumsi lemak ya Bapak dan Ibu semua. Salah satu contoh sebagai fast food ini yang bisa meningkatkan resiko dari penyakit tadi. Kemudian juga tinggi makanan olahan, itu seperti tinggi makanan olahan ini seperti frozen food ya, makanan-makanan yang bisa kita lihat banyak cepat saji juga ya, ini tinggi lemak dan juga tinggi gula dan juga bersifat kalorinya tinggi. Kemudian juga rendahnya asupan buah dan sayur. Nah, ini juga akan meningkatkan risiko memiliki efek yang buruk terhadap kesehatan karena akan semakin berkurang asupan mikronutrisinya. Karena mikronutrisi terbesar ini bisa kita dapatkan dari sana. Kemudian juga tinggi asupan gula ini yang bisa menyebabkan masalah dengan diabetes ya. Kemudian untuk tadi karena faktor terlalu tinggi makanan lemak-lemak ini bisa menyebabkan resiko dari penyakit jantung, bahkan juga pembuluh darah. Dan untuk rendahnya asupan buah dan sayur ini yang akan bisa meningkatkan resiko dari penyakit degeneratif kronis, artinya seperti diabetes, jantung koroner, kemudian osteoporosis. Nah, ini salah satunya bisa disebabkan karena kurang asupan mikronutrisi ya, utamanya dari buah dan juga sayuran. Dan dari pola makan harian yang kita konsumsi ini harus diperhatikan juga dari proses pemasakannya. Karena dari proses pemasakan tersebut semakin tinggi pemanasan yang dilakukan, itu akan semakin berkurang kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Ini sebagai salah satu contohnya pada kentang ya. Kalau masih dalam kukus, jadi usahakan kalau ingin mendapatkan vitamin, mineral ataupun mikronutrisi yang masih kondisinya itu tidak banyak hilang, itu lebih baik memang dikukus ya. Ataupun mungkin dipanggang ya. Karena kalau direndam juga, direbus itu banyak yang terbuang nanti. Ya, di sini bisa kita lihat kalau untuk baked potato itu kandungan untuk vitamin C-nya masih lumayan tinggi. Semakin tinggi pemanasannya seperti pada potato chips, itu akan semakin rendah kandungan vitamin, mineral dan juga akan tinggi kandungan garam ya dan juga kalorinya. Akan semakin tinggi juga tingkat radikal bebasnya. Jadi ini yang harus bisa kita perhatikan utamanya. Nah, radikal bebas itu sendiri ini yang akan menimbulkan reaksi berantai.
Ya, karena radikal bebas ini sebenarnya memang secara alami tubuh kita bisa memproduksi, memang sebagai produk samping metabolisme secara alami selama masih menghirup oksigen ya. Dan seperti pada saat kita melakukan aktivitas, ini sel-sel dalam tubuh kita mengeluarkan energi, nah itu yang akan melakukan proses metabolisme. Mitokondria di sini akan mengeluarkan radikal bebas tadi. Ya, jadi ini ada juga produk samping dari metabolisme secara alami. Yang terjadi, radikal bebas tersebut dari proses metabolisme itu dia kehilangan elektronnya. Nah, disinilah pada um, sel yang sehat atau pada atom yang sehat ini radikal bebas itu nanti akan mengambil elektron yang hilang tadi, sehingga nanti akhirnya yang tadinya atomnya itu sehat dia menjadi rusak. Nah, disinilah diperlukan adanya antioksidan sebagai donor dari elektron tersebut. Nah, jadi di sini memang utamanya terjadi oksidasi sehingga kehilangan elektron yang akhirnya nanti dari proses tersebut yang bereaksi secara berantai menyebabkan penuaan, kanker, bahkan juga penyakit jantung. Oke, jadi radikal bebas di sini utamanya memang bisa menyebabkan perusakan pada protein di tubuh, kemudian lemak juga, bahkan bisa sampai mengacu ke oxidative stress cell, itu bisa ke perusakan DNA tubuh dan sel-sel dari tubuh. Nah, inilah yang akhirnya bisa menyebabkan permasalahan pada daya tahan tubuh yang menurun sampai peningkatan dari resiko penyakit degeneratif tadi. Dan permasalahannya memang radikal bebas ini bukan sekedar dari proses metabolisme di dalam tubuh kita sendiri yang terjadi secara alami, tetapi permasalahannya memang dari luar pun ini bisa kita dapatkan ada di mana-mana, ya. Seperti banyak bisa kita dapatkan itu di sekeliling seperti dari polusi, asap kendaraan, rokok, ya. Kemudian juga kalau dari olahraga nih sudah punya apa namanya, misalnya sudah punya pola hidup yang baik, tapi olahraganya mungkin agak berlebihan ya biasanya atau juga seperti atlet gitu ya, itu memerlukan asupan antioksidan yang optimal karena apa dari olahraga tersebut akan membutuhkan energi yang lebih ya seperti menghirup oksigen juga lebih akhirnya sel-sel di dalam tubuh kita itu akan melakukan metabolisme yang lebih berat lagi sehingga nanti dari mitokondrianya akan mengeluarkan radikal bebas yang lebih banyak lagi. Nah, disinilah akhirnya timbul faktor radikal bebas yang tinggi dari dalam tubuh karena metabolisme tadi walaupun sudah berolahraga. Jadi harus diperhatikan juga yang olahraganya berat, itu harus ada keseimbangan juga untuk kecukupan mikronutrisinya sebagai kebutuhan antioksidan tadi ya sebagai donor elektron untuk radikal bebas atau sel-sel yang sudah rusak. Kemudian juga bahan-bahan kimia seperti pestisida ini juga yang bisa memicu radikal bebas, sinar matahari ini radiasinya berbahaya juga untuk kesehatan dari organ tubuh kita ya. Kemudian sinar X ini juga kemudian pengolahan makanan karena ada proses pemanasan dan goreng ya. Dia menimbulkan juga faktor radikal bebas yang tanpa kita sadari ternyata setiap sel di dalam tubuh kita ini diserang radikal bebas itu setiap 10 detik Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Jadi sebenarnya apa sih antioksidan itu? Ya sekali lagi, antioksidan inilah yang nantinya akan memberikan elektron tadi kepada radikal bebas yang kehilangan elektron. Jadi atom-atom yang tadinya sehat ini bisa rusak kalau tidak ada keseimbangan dari antioksidan yang nantinya bisa menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas tersebut yang dalam jangka panjang akhirnya bisa merusak dari DNA di dalam tubuh kita ataupun terjadi oxidative stress cell. Jadi antioksidan itu sendiri sebagai pelindung alami bagi tubuh dan juga akan mengurangi efek dari kerusakan radikal bebas di dalam tubuh.
Jadi yang dilakukan dari antioksidan, ini nanti antioksidan ini bisa memberikan donor elektron ke dalam atom yang tadi sudah kehilangan satu unsur elektronnya, yaitu radikal bebas. Menghentikan dari reaksi berantai ini bisa kita dapatkan dari antioksidan dari luar. Jadi kalau dari antioksidan dari dalam tubuh kita sendiri ini yang bisa membantu secara alami dari proses bernafas. Kemudian juga, nah ini antioksidan utamanya memang bekerja sebagai donor elektron. Dari mana saja contoh-contoh antioksidan ini bisa kita dapatkan? Utamanya memang banyak sekali di dalam buah dan juga sayuran. Ini seperti contohnya vitamin C, kemudian vitamin E, beta karotin, ini fitonutrisi yang bisa kita dapatkan dari sayuran maupun buah yang berwarna orange ya. Kemudian dari jenis macam-macam fitonutrisi ini, fitokimia, ataupun vitamin dan mineral, atau yang kita sebut juga secara umumnya itu mikronutrisi, ini akan memiliki fungsi masing-masing dalam menyerang jenis-jenis radikal bebas yang berbeda-beda. Di mana ini dari jenis-jenis radikal bebas yang berbeda-beda ini yang akan mengganggu sistem metabolisme dari masing-masing organ ataupun sel di dalam tubuh. Makanya kita butuh yang warna-warni dan banyak jenisnya. Ya. Disinilah yang diperlukan dari vitamin, mineral, kemudian bahkan fitokimia dari tanaman, buah dan juga sayuran tersebut. Jadi tadi antioksidan itu, nah inilah yang kita perlukan untuk bisa menetralisir dari radikal bebas itu sendiri ya. Jadi sebenarnya antioksidan ini adalah zat atau substansi yang kita perlukan untuk tubuh. Intinya dalam mencegah kerusakan, utamanya yang memang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel yang normal, juga termasuk terhadap protein dan lemak ya. Jadi memang radikal bebas ini juga bisa merusak protein dan lemak seperti yang sudah tadi saya ungkapkan. Kemudian juga dari antioksidan inilah yang nantinya bisa membantu menstabilkan dari radikal bebas sehingga bisa melengkapi kekurangan elektron. Ya. Dan inilah yang nantinya bisa menghambat terjadinya reaksi berantai yang kemudian juga dari pembentukan radikal bebas yang akhirnya bisa menimbulkan oksidatif stres. Ya. Nah, sekarang kita tinggal membenahi bagaimana memiliki pola diet yang tepat, yaitu kecukupan dari mikronutrisi tadi. Jadi fitokimia ini juga salah satu dari mikronutrisi yang memang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit yang diperlukan, tapi dari keseharian pastinya sulit sekali, karena disinilah bisa kita dapatkan dari buah dan juga sayuran. Biasanya memang disebut sebagai fitokimia atau fitonutrisi, karena memang zat inilah yang memang merupakan komponen kimia yang memang alami terdapat di dalam tumbuhan yang penting dalam menjaga kesehatan untuk tubuh. Jadi profil dari fitonutrisi ini memang setiap tumbuhan unik. Jadi jumlahnya juga di setiap tumbuhan itu bervariasi, makanya kita butuh yang bermacam-macam. Dan biasanya tanaman ini atau tumbuhan ini memproduksi fitokimia ini untuk bisa melindungi dari tanamannya itu sendiri. Jadi artinya untuk bisa tumbuh, terlindung dari hama, virus, bakteri, jamur, dan juga sinar UV. Jadi inilah yang akhirnya diambil dan kita konsumsi tujuannya memang untuk menjaga kesehatan secara alami di dalam tubuh manusia. Ya. Dan dari penelitian yang ada ini menyebutkan kalau fitokimia ini bisa membantu utamanya dari tanaman tersebut untuk bisa tumbuh dan bertahan, bahkan nantinya bisa memberikan manfaat yang sama terhadap manusia. Jadi kalau saat ini ilmuwan itu sudah mengidentifikasi ribuan dari fitokimia dan juga mengkaitkan dari fitokimia tertentu ini untuk pencegahan dari berbagai penyakit degeneratif ya. Tadi contohnya sudah ada di slide sebelumnya, itu seperti ada flavonoid, kemudian kalau dari seperti wortel ya atau tumbuhan yang berwarna orange itu ada
karotenoid ya. Kemudian juga untuk dari penelitian yang ada, untuk detoksifikasi itu baik dari golongan yang sulforapens, kemudian juga untuk penunjang vitamin, dari metabolisme vitamin itu yang dibutuhkan adalah jenis-jenis dari bioflavonoid ya, seperti ekstrak teh hijau ya, yang seperti itu. Dan mengapa kita membutuhkan fitonutrisi dan juga antioksidan atau yang disebut juga sebagai mikronutrisi ini? Karena memang dari jenis-jenis tersebut inilah yang nantinya bisa membantu dalam mengurangi kerusakan sel, utamanya untuk mencegah dari kondisi oksidatif stres sel. Nah, ini adalah contoh dari asupan buah dan sayur rata-rata harian di Indonesia. Ini ternyata dari rata-rata yang ada, ini didapatkan dari Center for Disease Kemenkes. Ternyata rata-rata orang Indonesia itu konsumsi buah dan sayuran hanya sekitar 2,5 porsi per hari. Ya, jadi ini masih kurang sekali. Kalau dari WHO itu kebutuhannya harus idealnya sampai dengan 9 porsi per hari ya, karena memang kondisinya saat ini buah dan sayuran di dunia ya, itu sudah memiliki kandungan nutrisi yang tidak optimal lagi seperti mungkin di era-era sebelumnya, karena memang lahannya itu sendiri sekarang yang ditanami oleh buah dan sayuran itu sudah sedikit atau sudah kurang kandungan nutrisinya, sehingga menghasilkan buah dan sayuran juga kandungan vitamin mikronutrisinya itu sudah mulai menurun. Jadi butuh dalam jumlah yang besar untuk bisa kita memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Dan ini adalah dampak yang terjadi kalau kekurangan asupan buah dan sayur, kekurangan mikronutrisi, ternyata bisa menyebabkan banyak dari penyakit degeneratif, bahkan juga permasalahan kanker ya. Ini data-datanya diambil dari jurnal-jurnal berikut ini. Nah, jadi kalau dari kondisi yang ada tadi, kira-kira siapa yang harus mulai mengkhawatirkan masalah nutrisi ini? Tentunya kita semua ya. Jadi keseimbangan antara pola makan tersebut, keseimbangan makronutrisi, mikronutrisi utamanya dalam upaya pencegahan penyakit degeneratif ini yang sangat diperlukan ya. Dan ini adalah rata-rata yang terjadi untuk kekurangan mikronutrisi ini pada laki-laki dan juga wanita. Dan ternyata pada wanita ini terlihat lebih tinggi sekali ya kekurangannya. Apalagi sebenarnya pada wanita juga itu nanti akan dipengaruhi juga dari faktor hormonal, sehingga memerlukan asupan yang lebih baik lagi. Jadi utamanya di sini sangat bijaksana sekali kalau kita bisa mulai menjaga keseimbangan dari asupan nutrisi yang seimbang, ya seperti lemak baik, kemudian juga karbohidrat kompleks, protein yang lengkap. Idealnya memang jumlahnya ditentukan sesuai dengan berat badan kita ya. Jadi misalnya berat badannya 50 kg, ini protein yang dibutuhkan 50 gram per hari ya. Kemudian juga kecukupan dari buah dan juga sayuran. Dan penting sekali juga kita memperhatikan yang namanya angka kecukupan gizi. Kalau dari tadi saya berbicara mengenai kebutuhan mikronutrisi yang optimal. Jangankan yang optimal ya, untuk yang bisa memenuhi AKG saja ini belum tentu bisa tercukupi. Nah, disinilah yang harus bisa diperhatikan. Karena sebenarnya walaupun hanya sudah bisa memenuhi dari AKG saja, ini ternyata kebutuhan dari AKG saja tidaklah cukup. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua kalau misalnya sering perhatikan ya di label-label apa namanya makanan ya, itu ada kandungan vitaminnya berapa ya. Biasanya kalau perempuan yang diperhatikan lebih kalorinya ya, takut kelebihan kalori harian. Ini perlu juga kita perhatikan, terutama seperti asupan kalsium yang di Indonesia memang kurang ya. Ini diperlukan dilihat itu untuk kecukupannya sudah memenuhi atau belum. Jadi kalau sekiranya belum, berarti kita harus dapat tambahan lagi dari luar. Nah, disinilah kalau AKG ini memang tujuannya kalau dari pemerintah dibuat untuk mencegah kekurangan dari nutrisi itu sendiri. Tetapi ternyata hanya dengan AKG saja ini akan memberikan manfaat kesehatan yang
kurang optimal ya. Jadi di sini kita memerlukan adanya asupan nutrisi yang optimal supaya bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Nah, ini contoh untuk terutama makanan-makanan cepat saji yang sudah tinggi pemanasan, terus rendah sekali kandungan vitaminnya, bahkan yang lebih tinggi itu akan lebih di kandungan garam. Ya, ini yang bahayanya bisa mengarah ke masalah hipertensi. Ya, ini salah satu contohnya apabila kita hanya memenuhi standar AKG saja. Nah, ini hanya dalam rangka mencegah kekurangannya saja, tapi di sini dibutuhkan asupan yang lebih optimal supaya bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih. Ya, untuk vitamin C, ini untuk optimal 1000 mg bisa memberikan manfaat kesehatan ke stamina, daya tahan tubuh, bahkan menjaga dalam elastisitas dari jantung untuk aktivitas antioksidan ENOS BH4-nya. Ini kebutuhannya 1000 mg, kalau dari makanan itu harus sampai 10 gelas sari jeruk ya. Jadi ini bahkan kalorinya sangat besar sekali. Kemudian untuk vitamin E ini optimal 400 IU. Ini kebutuhannya bisa sampai 1,5 kilo ya. Termasuk juga vitamin D. Ini hanya dari beberapa vitamin-vitamin saja, padahal kita kebutuhannya banyak sekali dan belum ditambah lagi kebutuhan dari fitokimia atau fitonutrisinya tadi yang banyak didapat dari tanaman. Nah, di sini jadi suplementasi di sinilah yang bisa melengkapi pola hidup yang sehat. Jadi intinya mengapa kita memerlukan suplementasi? Karena di sini dibutuhkan untuk bisa tetap sehat dan juga aktif dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tadi yang belum tentu bisa kita dapatkan hanya dari makanan sehari-hari seperti dari pola makan. Di sini memang kalau dari jurnal American Medical Association itu rata-rata yang terjadi orang-orang ini tidak mendapatkan kecukupan vitamin dan juga mineral dari makanan sehari-hari saja. Makanya dibutuhkan adanya tambahan suplementasi. Kemudian dari proses pemasakan itu sendiri, tadi semakin tinggi pemanasan itu akan menurun dengan drastis kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Bahkan kalau metode menggoreng yang deep frying ini akan memicu pembentukan lemak jenuh yang nantinya bisa berbahaya bagi tubuh karena sebagai pemicu pembentukan kolesterol. Jadi usahakan yang lebih aman itu lebih seperti ngukus. Kemudian dari gaya hidup, merokok, minum alkohol, kurang olahraga. Nah, ini juga akan memicu terlalu banyak paparan radikal bebas. Makanya di sini kita membutuhkan asupan suplementasi untuk bisa melengkapi pola hidup yang sehat tadi. Jadi harus diperhatikan juga dari pola diet plus pola hidupnya. Karena memang kalau kita hanya bergantung dari makanan saja, intinya utamanya tadi tidaklah cukup. Nah, di sini Yusana bertujuan untuk memberikan produk kesehatan yang memang berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan juga kualitas ya utamanya. Karena memang yang harus diperhatikan itu semua yang masuk ke dalam mulut kita ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh dari serum untuk di dalam sel darah merah di dalam tubuh. Nah, ini bisa kita lihat ini seperti contoh terlalu tinggi kandungan lemak ya yang ada di dalam serum darah. Nah, makanya di sini diperlukan kita mendapatkan asupan suplemen itu yang terbaik di mana memiliki bioavailabilitasnya yang optimal. Artinya akan memiliki ketersediaan dari zat aktifnya ataupun fitokimia maupun fitonutrisinya tersebut dalam jumlah yang tepat sesuai dengan yang ada pada formulanya. Ini kalau untuk di Usana sendiri kami selalu melakukan rutin mengecek bioavailabilitas ya. Jadi untuk melihat ketersediaan dari zat aktifnya tersebut dalam sirkulasi sistemik tubuh itu bisa diambil dari urin maupun juga dari sampel darah. Nah, ini diperiksa dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga ya. Dan selanjutnya ini Bapak dan Ibu semua bisa lihat ada di usana.com untuk clinical research. Itu kami sudah melakukan juga untuk bioavailabilitas seperti pada provanosi ya, kemudian untuk membandingkan farmakokinetik bahkan untuk melihat bahan bakunya itu dari vitamin C karena
Farmakokinetik itu sendiri adalah untuk melihat kira-kira mana nih bahan bakunya tadi yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk memberikan penyerapan maupun juga bioavailabilitas yang optimal, utamanya di dalam tubuh. Nah, ini semua dilakukan di USANA, semuanya terukur. Ini salah satunya untuk bioavailabilitas dari kunyit ya, ini untuk Meriva ada di dalam Prokosa. Jadi kunyit ini memiliki kemampuan sebagai anti radang, anti nyeri juga. Ini ternyata dengan format Meriva ini yang sudah dipatenkan juga oleh USANA, ini memiliki bioavailabilitas atau kesediaan di dalam sirkulasi sistemik tubuh kita yang lebih tinggi ya dibandingkan bentuk-bentuk ekstrak biasa ataupun bentuk-bentuk formula standar lainnya. Nah, ini salah satu contoh juga untuk bioavailabilitas dari essentials ya. Disinilah USANA selalu mengedepankan dari ke vitamin, antioksidan juga formulanya yang poten, artinya yang efektif. Nah, disinilah mengapa Dr. Myron Wentz juga itu memberikan garansi potensi untuk semua produk USANA, artinya keefektivitasannya di dalam tubuh ini yang optimal ya tentunya tadi sekarang rutin sekali melakukan inovasi formula, kemudian melakukan uji bioavailabilitas terhadap produk-produk yang ada. Kemudian juga USANA ini memiliki sertifikasi juga dari natural products ya. Di sini produk-produk yang ada dari USANA ini kita berasal dari natural ingredients ya. Salah satu contohnya juga seperti pada Prokosa, ini glukosaminnya kita dapatkan dari jamur-jamuran, itu dari Aspergillus niger, kemudian dari aktif kalsium. Nah, ini kalsium yang kita dapatkan pun ini berasal dari mineral alami, bukan berasal dari hewani ya. Kita dapatkan dari mineral alam gitu ya, dari tanah, itu dari jenis-jenis batu-batuan yang memang mengandung mineral tertentu yang sangat baik digunakan untuk kebutuhan kalsium di dalam tubuh. Dan ini adalah partner pengujian scientific research di USANA. Ini juga kita buka juga secara umum dan transparan, itu ada di usana.com. Dan juga USANA bekerja dengan American Heart Association ini untuk melakukan penelitian-penelitian tertentu untuk beberapa produk. Ini salah satu contohnya adalah yang dikandung di dalam Profanosi itu ada grapeseed extract ya. Dan juga USANA ini bekerja memiliki lebih dari 60 ilmuwan yang ada, yang tentunya tadi terbagi dari yang meneliti untuk bahan bakunya, melihat kira-kira jenis farmakokinetik dari bahan bakunya tersebut mana yang paling baik, nanti jenis formulanya, seperti contohnya dari polisi vitamin C ya, ini garam mineral dari vitamin C yang digunakan juga ada di dalam Profanosi, ini memiliki penyerapan yang lebih baik, ya itu salah satu contohnya. Dan juga para ilmuwan juga terbagi lagi sebagai tim R&D yang melakukan formula-formula yang terbaik ya, yang terbaru untuk inovasi masalah kesehatan juga. Dan disinilah USANA utamanya memang memberikan produk itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga dengan kualitas yang terbaik ya. Bahkan dari bahan baku, formula, ini semuanya dilakukan dengan pemantauan yang terus-menerus sampai juga ke quality control untuk produk yang sudah jadi itu diuji bagaimana kelarutannya. Jadi semua produk USANA ini untuk larutannya tidak ada yang lebih dari 45 menit karena memang sudah memenuhi standar yang optimal untuk US Pharmacopeia, dan bahkan terus dipantau juga untuk kestabilan zat aktif yang ada di dalamnya, itu diujikan juga dari masa expirednya itu kira-kira lifetime-nya yang paling optimal berapa ya. Nah, itu terus-menerus dilakukan pemantauan untuk menjaga kualitas utamanya dari potensi untuk produk-produk USANA. Oke, Bapak dan Ibu semua,
Demikian untuk training pada malam hari ini, dan utamanya disinilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan kecukupan dari mikronutrisi dan bisa kita penuhi itu dari penambahan suplementasi, bahkan dari jurnal-jurnal penelitian yang ada, seperti pada jurnal American Medical Association ini bahkan sudah disarankan sekali untuk bisa menyeimbangkan dengan penambahan suplemen. Di sini tinggal kita pilih kira-kira kebutuhan suplementasi yang paling tepat, yang paling aman kita gunakan utamanya. Biasanya rata-rata digunakan untuk jangka panjang itu dari mana? Nah, disinilah saya sangat merekomendasikan menggunakan Usana karena memang Usana sangat memperhatikan semua dari segi potensi, kemudian kualitas, kekuatan, bahkan sampai ke kemurniannya itu sendiri. Itu sangatlah dijaga oleh dari tim Usana ya. Bahkan Usana juga kita sudah support lebih dari 1.000 atlet di dunia. Ini ada GMP for Sport, artinya produk-produk Usana yang ada di sini semuanya tidak mengandung doping, jadi aman digunakan untuk para atlet. Demikian untuk training pada malam hari ini. Untuk rekaman pada malam hari ini nanti akan saya kirimkan besok bersama dengan records webinar minggu sebelumnya ya, yang ada masalah pada saat pengiriman recordsnya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung saja email nanti ke alamat email saya dinda.ariestiani@id.usana.com. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah bisa mengikuti training webinar pada malam hari ini. Jaga kesehatan selalu. Tentunya juga kita harus jangan lupa untuk minum Usana setiap hari ya, dan jangan lupa juga untuk menjaga pola diet dengan pola diet yang sehat. Selamat malam, sehat selalu.